Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semua penonton live Instagram dalam acara Bisa Baper Bincang Santai bersama Pelajar. Kali ini saya bersama pelajar Bantul akan membahas tentang pergaulan bebas bagi pelajar atau kenakalan pelajar. Oke, mari kita undang pelajar Bandung. Gabung terlebih dahulu. Halo, suaranya masuk nggak ya? Oke, masuk. Ya, selamat sore rekanita Selvia. Selamat sore. Gelap nggak? Ya, kita langsung bahas saja langsung mengenai perihal kenakalan pelajar, kenakalan pergaulan bebas, kenakalan pelajar ya. Halo? Halo. Ya, sudah bisa dibahas? Udah. Ini terkait dengan kenakalan remaja ya, atau pergaulan bebas bagi pelajar itu. Oke. Menurut sampean itu kenakalan remaja atau pergaulan bebas itu gimana sih? Apakah pacaran, apakah seks bebas, atau tawuran antar remaja dan hal-hal seperti itu? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Selvia Zunemerningsih. Saya biasa dipanggil Selvi. Jadi menurut saya untuk kenakalan remaja sendiri, jadi pengertian kenakalan remaja itu kan banyak ya. Ada juga ada pemahaman mengenai bergaul tuh nggak harus membeda-bedakan. Terus habis itu perilaku berteman yang tidak terkait aturan atau norma, bersifat hura-hura dan nggak memikirkan efeknya, itu menurut aku pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu nggak terkait aja sama seks bebas tok atau kayak cuman tawuran antar pelajar kayak gitu. Jadi kita punya teman yang tidak ada aturannya atau enggak ada efeknya buat kehidupan kita atau efeknya buruk buat kehidupan kita, itu termasuk pergaulan bebas menurut aku. Jadi bisa disimpulkan pergaulan bebas itu bukan hanya seks bebas atau pacaran, Iya. atau tawuran antar pelajar ya. Jadi pergaulan bebas itu mengenai hal-hal yang melanggar norma-norma kita untuk bergaul gitu ya. Iya, betul. Apa saja sih yang biasanya sering dilakukan oleh pelajar atau remaja untuk menjalankan atau melakukan kenakalan remaja itu? Jadi yang biasanya dilakukan, biasanya anak-anak lakukan itu terkait pergaulan bebas itu, yang pertama nih buat aku, dia lebih cenderung mengaburkan uang. Dia pengen banget tahu hal-hal yang negatif. Terus berpakaian yang tidak sesuai. Mendapatkan uang dengan segala cara. Mungkin karena emang dia butuh uang terus menghalalkan segala cara. Itu kan termasuk pergaulan bebas ya. Sama nggak tanggung jawab. Dan untuk mendapatkan perhatian, dia itu lebih sering caper tapi ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi coba-coba gitu ya, coba sini coba sana gitu. Iya. Tapi biasanya yang sering dilakukan apa dengan tidak sengaja atau disengaja dalam hal konteks pergaulan bebas ini apa sih?
Kalau yang secara sengaja nih, kalau yang secara sengaja itu biasanya pengen tahu hal-hal yang negatif. Jadi kecenderungan seorang pemuda di mana dia memiliki sesuatu apa ya, rasa ingin tahu, eksplorasi yang sangat tinggi, tapi dengan eh, hal-hal yang sebelumnya dia nggak tahu, apalagi hal-hal yang mengarah ke tabu itu dia pasti akan mencari. Nah, dimulai dari situ biasanya terjadi keingintahuan hal-hal yang negatif. Nah, karenanya itu apa ya? Kayak narkoba. Jadi rasa kecanduannya itu ada, itu bikin orang yang tahu awalnya cuman sedikit, lama-lama pengen tahu banyak kayak gitu. Terus juga berpakaian yang tidak sesuai. Ini menurut aku hal-hal yang dilakukan secara sengaja karena dengan sadar dia melakukannya kayak gitu. Kemudian juga mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Meskipun dia ingin menyenangkan beberapa pihak, misal ada orang tua, ada teman, atau bahkan dia mencari kesenangan pribadi, itu kan juga hal-hal yang menurut aku itu dilakukan dengan cara sengaja kayak gitu loh. Dia entah itu dilakukan dengan cara apapun, yang penting dia dapat kesenangan, dia dapat pujian, dia dapat istilahnya kayak predikat kayak gitu. Buat mungkin terlihat wah atau terlihat nih aku nih keren nih kayak gitu. Padahal enggak semua yang dilakukan yang bersifat negatif itu bagus kayak gitu. Terus juga caper ke arah negatif. Jadi karena dia mungkin kurang perhatian dari orang tua, dia nggak punya teman, dia itu akhirnya caper ke arah negatif. Sebenarnya untuk yang ini itu dia lakukan secara sengaja buat dapat perhatian orang yang dia inginkan kayak gitu. Dan untuk yang secara tidak langsung atau uh, gimana ya istilahnya dia lakukan tanpa sengaja itu biasanya dilakukan dan yang sering banget dilakukan itu adalah menghamburkan uang secara tidak sengaja. Karena misal kita punya teman yang toksik dalam hidup kita, itu secara nggak langsung kita bakal menghamburkan uang buat teman-teman kita itu. Tergantung circle kita, pertemanan kita kayak gitu. Bisa dipahami kalau yang biasanya sering dilakukan tanpa sengaja itu adalah menggabur-gaburkan uang tadi ya, Iya, tidak sengaja atau tidak terasa itu. iya, Yang disengaja itu coba-coba seperti pacaran itu kan biasanya coba-coba dulu. iya, Ini kan apa namanya biasanya pergaulan bebas atau kenakalan remaja itu kan terjadi dalam usia remaja antara 10 sampai 19 tahun ya. Itu kan cenderung di SMP atau SMA. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu agar tidak terjerumus atau tidak masuk dalam pergaulan bebas itu gimana sih? jadi kalau dari aku pribadi itu Ya, untuk orang tua ya, beri perhatian penuh ke anak. Jangan sampai ketika orang tua tuh udah sibuk kerja, orang tua tuh nggak bisa ngasih perhatian yang cukup buat anak karena nanti anak larinya akan cenderung ke pergaulan bebas. Dia akan cari teman yang menurut dia sefrekuensi kayak gitu. Terus bisa juga orang tua dari kecil itu sudah memberikan edukasi mengenai pengertian seks. Entah itu yang seks bebas, entah itu yang ini loh nak kamu kalau seperti ini kamu akan begini kayak gitu. Itu penting banget sih karena kalau di tempat aku ya, biasanya rata-rata anak itu SD dia udah dikenalin sama pengertian seks. Tapi enggak yang udah hal-hal yang untuk dewasa ya, biasanya untuk seusia anak kayak gitu. Kemudian sibuk di hal yang positif. Kalau kalian di usia produktif belajar, rata-rata kan dari usia 10 sampai 19 tahun, kalian bisa kok sibuk produktif itu dengan cara eh, ikut olahraga. Kalau kayak aku dulu, aku ikut bulu tangkis. Terus bisa juga ikut olahraga lain, volley, basket, sepak bola, kayak gitu. Itu bisa bisa banget. Itu bentuk
sedikit bentuk buat mengurangi kita tuh buat yang berpikiran yang enggak atau buat melakukan hal-hal negatif kayak gitu. Terus bisa juga kalian belajar di tempat-tempat yang nyaman. Itu bisa juga sibuk di hal yang positif kayak gitu. Terus juga bangun sikap saling percaya. Ini tuh bisa dilakukan dimulai dari teman dan juga keluarga kayak gitu. Karena dengan kita percaya tuh kita nggak akan merasa sendiri, kita nggak akan merasa kita nggak punya teman, kita nggak punya keluarga kayak gitu. Jadi yang pertama itu harus diperhatikan sama orang tua dan dikenalkan hal-hal seperti itu tadi. Iya. Tapi dengan halus ya, bukan langsung ke yang dewasa atau dengan halus. Iya, biasanya kalau yang anak-anak itu dia akan diberikan pengertian, pengetahuan tentang seks itu mengenai pacaran. Jadi, nah kamu boleh kok temenan sama lawan jenis kamu, tapi untuk usia kamu baru boleh temenan. Kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar temenan kayak gitu. Kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Nanti biasanya anak itu akan cenderung tanya, kenapa sih bunda, ayah, kok nggak boleh melakukan hal-hal itu? Diberikan pengertian, yang mana pengertian itu benar-benar bisa dipahami sama anak-anak. Jangan ngasih pengertian yang rumit, nanti anak malah semakin mencari-cari kayak gitu. Jadi orang tua juga harus pintar di sini. Coba-coba. Iya, kayak gitu. Nah, ini kan tadi pacaran ya. Pacaran makin lama-lama kalau rasa penasarannya itu sangat tinggi kan akhirnya coba-coba dan seks bebas akhirnya nanti ya. Setuju nggak sih kalau nikah itu sebagai solusi untuk menurunkan angka seks bebas atau hamil di luar nikah itu? Buat aku pribadi nggak setuju. Nikah itu ibadah terpanjang loh. Kita nggak bisa ibaratkan menikah itu kayak pacaran kayak gitu. Jadi ketika kamu emang mau berpacaran, pilihlah pacar yang nggak toksik sama kamu. Pilihlah partner, teman, pacar itu yang benar-benar bisa mendorong kamu ke arah yang lebih baik kayak gitu. Contohnya kayak gini. Dulu aku pernah punya pacar. Jujur nih, aku pernah punya pacar. Terus menurut aku pacar aku toksik. Menghabiskan uang aku, setiap minggunya ngajak jalan, setiap minggunya ngajak ketemu, kita makan di luar, kita menghabiskan waktu nonton film kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu aku tahu hubungan kayak gini tuh toksik loh. Toksik. Aku memang udah kerja. Aku memang udah kerja dari aku SMA. Aku udah kerja tapi uang aku selalu habis. Padahal ketika kita udah bisa kerja itu, kita harusnya tuh bisa menabung kayak gitu loh. Buat masa depan. Uh, Pengertian toksik itu jadi kayak dia tuh menjadi racun, dia menjadi parasit dalam hidup kamu. Menurut aku ya, versi aku. Jadi kamu sebenarnya, kalau menurut aku, istilahnya apapun ya, kamu ta'aruf lah, kamu deket sama temen lah, kayak gitu. Bisa disebut, bisa, bisa disebut pacaran karena kamu intens berkomunikasi. Tapi pacaralah ke arah yang positif, kayak gitu loh. Kamu boleh, aku jujur nih, aku punya temen cewek itu lebih sedikit daripada temen cowok. Tapi aku pilih-pilih di situ, kayak gitu. Aku pilih temen yang emang gak toxic buat hidup aku. Kalau misalnya temen aku ngajak nongkrong, temen aku ngajak pergi ke sana kemari, harus menghasilkan. Nah, ini yang biasanya jarang banget pemuda lakukan itu, ketika mereka nongkrong, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka justru menghabiskan uang. Iya nggak? Iya kan? Yuk nongki yuk di kafe sini. Nah, nongki ini harus ada nih, harus ada manfaatnya. Kalau aku sekarang, ketika aku keluar rumah, menginjakan kakiku di luar rumah, itu aku harus tahu tujuan aku keluar tuh apa. What will I get when I get out from home, kayak gitu loh. Jadi aku tuh harus dapat apa sih? Aku di luar rumah tuh bakal dapat apa? Kayak gitu. Jadi benar-benar tahu, oh ketika aku keluar rumah, aku ketemu dengan si A, aku akan dapat materi baru mengenai misal kayak gitu. Oh, aku keluar dengan si A, aku akan mendapat relasi baru. Aku akan dapat pekerjaan yang lebih mudah. Aku akan dapat
materi tentang kehidupan, aku akan dapat materi tentang pelajaran kayak gitu. Jadi jangan sampai waktu keluar rumah kamu itu kamu buang dengan sia-sia. Kalau aku kayak gitu. Biasanya kan kalau pergaulan bebas itu cenderung di SMA Mm-mm. dan berkaitan juga dengan tawuran antar pelajar Mm-mm. itu yang sering kali tiap tahunnya ada. Nah itu kenapa kok tawuran itu tidak bisa dikurangi? Gitu. Mm-mm. Jadi tawuran itu gimana sih kalau untuk jadi tawuran itu gimana agar tawuran itu tidak hal-hal yang negatif. Contohnya tawuran ilmu, tawuran tanding, kelincahan, keahlian, bukan adu jotos. Oke, Itu menurut sampean gini, tawuran itu. tawuran ya. Tawuran itu pasti udah menjurus ke hal-hal yang negatif. Ketika kamu memang suka sama hal-hal yang bersifat eh, adu, entah itu adu argumen, entah itu adu badan, kamu buang rasa itu tuh ke arah yang positif gitu loh. Misalnya gini, wih aku nih suka banget tawuran, aku suka banget nonjok orang. Yaudah, masuklah ke grup pencak silat, taekwondo kayak gitu loh. Jadi tawuran kamu tuh bermanfaat kayak gitu. Jangan kamu tawuran asal aku mau nyerang grup sana nih. Pokoknya aku mau mau kelihatan wah nih. What will you get gitu loh. Kamu tuh dapat apa ketika kamu tawuran? Kalau kamu tawuran menang nih dapat uang. Lah kamu tawuran tuh ya yang pertama kamu tuh ngejelek-jelekin nama kamu, ngejelek-jelekin nama orang tua kamu, ngejelek-jelekin nama sekolah kamu ya kan. Nah, kalau kamu memang pintar tawuran dalam hal omongan, ikutlah itu kelas bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pidato, debat kayak gitu. Ikut yang kayak gitu, jangan ikut yang ketika orang tua ngomong A, kamu jawabnya B, orang tua ngomong C, kamu jawabnya B. Nggak akan selesai. Dan kamu nggak dapat apa-apa kayak gitu. Kalau buat aku ya, karena uh, sedetik pun waktu tuh menurut aku sangat berharga. Karena satu detik aja aku nggak bisa ngulang loh ke arah sana. Kayak gitu. Jadi tawuran hal-hal positif saja ya, seperti adu Iya, ilmu, ada adu omongan, iya, biar kita itu tawuran ada manfaat iya, dan badan itu tidak terasa. iya. Pokoknya Wah, lakukan hal-hal itu yang kamu akan dapat, kamu bakal dapetin itu gitu loh. Jangan jangan melakukan hal-hal yang kamu nggak akan dapat apa-apa, itu useless. Ketika kamu apa ya, ketika kamu akan lebih besar dikit, kamu akan tahu kenapa ya dulu aku ngelakuin ini kayak gitu. Sama kayak aku tuh menyesali aku tuh pernah pacaran. Why? Kenapa aku harus pacaran sama dia? Kenapa aku harus mengeluarkan uang? Padahal uang itu bisa aku tabung, investasi untuk emas mungkin, investasi untuk reksadana mungkin, kayak gitu. nah ini kan selain seks bebas, Hmm? pacaran, dan tawuran, itu biasanya kenakalan remaja atau kenakalan pelajar itu dimulai dari merokok. Ya, Hmm? sekarang kan banyak anak kecil SD itu sudah merokok gitu. Hmm? Nah itu gimana sih pandangan Anda menilai anak SD kok sudah merokok, nanti SMP-nya gimana, SMP-nya gimana, Hmm. atau seterusnya. Kalau aku ya, untuk anak-anak itu kita nggak bisa serta-merta langsung memberhentikan karena anak itu akan cenderung berontak, ya kan? Kita harus kasih pengertian dulu kalau untuk anak-anak karena anak-anak itu meniru apa yang dia lihat, kayak gitu loh. Dia akan mengcopy paste apa yang dia lihat, apa yang dia rekam dalam mata, dimasukkan ke otak, terus dia lakukan ke perbuatan. Jadi kalau misalnya memang dia si anak itu mau kita rubah dulu lingkungan kita. Banyak kita harus lihat lingkungan kita, banyak nggak yang merokok, banyak nggak yang apa melakukan hal itu kayak gitu loh. Kita kasih pengertian, dek, kamu kalau merokok dapat apa? Uang kamu akan habis buat rokok, itu kamu dapat apa kayak gitu? Kamu sakit iya, uang habis iya,
dapat sehat enggak kayak gitu. Harus digitukan. Karena ya itu tadi, apa yang kamu lakukan harus bermanfaat kalau buat aku. 1 detik aja. Jadi kalau anak merokok ya ditanya apa manfaatnya, kamu dapat apa. Nah kalau misalnya si ayah nih merokok atau keluarga yang merokok, iya abang ayah merokok karena ini tuntutan pekerjaan, ayah seharian harus nggak tidur, harus bekerja, untuk siapa? Untuk adik. Jadi kalau adik ikutan merokok, adik menghabiskan uang ayah, ayah nggak ada tabungan buat adik, kayak gitulah. Harus dikasih pengertian seberat itu, biar anak itu juga udah bisa berpikir. Biasanya kan setelah merokok, nanti kalau sudah kecanduan, kita bisa dihentikan kan akan coba-coba ke narkoba. Ya. Nah ini kan sering kematian berakibat karena narkoba dan minuman keras itu. Buat pendapat sampai ya untuk mengenai hal seperti itu gimana? Dan motivasi apa untuk menghilangkan rasa keingin atau kecanduan meminum atau mencoba-coba tadi pada miras dan narkoba? Sama seperti rokok sih ya kalau aku ya. Lebih kasih pengertian. Karena anak itu akan mencoba ketika dia tahu. Berarti ketika dia tahu, dia itu melihat. Gitu kan. Perbaiki dulu circle dalam keluarga, circle dalam bertemannya, kayak gitu. Kasih pengertian yang lebih, kayak gitu. Gak bisa serta-merta kita melarang tanpa ada alasan terutama. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak, ya nih, Dek kamu ngapain sih Dek main narkoba-narkobaan kayak gitu. Ya narkoba enak. Nah dia pasti akan ngasih hal-hal yang dia rasa atau mungkin dia lihat kayak gitu. Teman aku loh narkoba kayak gini mbak. Masa aku nggak boleh gitu. Teman kamu dapat apa? Diajak berpikir. Jangan sampai ketika kita masih tahu ke anak itu kita cuma maksa, tapi kita nggak ngasih pengertian, kita nggak ngasih berpikir, itu nggak ada gunanya. Pasti anak itu akan kayak terus-terusan gitu buat melakukan. Kalau nggak ada alasan yang jelas kayak gitu. Ini juga ini yang saya rasa melihat di lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga kan yang sering dekat dengan kita. Untuk memotivasi anak itu berarti harus memotivasi keluarganya terlebih dahulu untuk menjadi lebih baik ya. Gitu. Enggak. Jadi bukan anak yang memotivasi keluarga, tapi keluarga yang harus tahu kayak gitu. Nah, di sini nih yang paling penting tuh di sini poinnya. Ketika tadi Mas Dimas bilang, apakah menikah itu menjadi salah satu bentuk untuk menanggulangi kenakalan remaja, terutama seks bebas? Kenapa aku bilang nggak setuju? Mental anak, apalagi yang masih baru lulus kuliah, baru lulus SMA ya biasanya ya, itu belum matang kayak gitu. Jadi ketika si ayah dan si ibu ini belum matang secara psikologis, mungkin secara biologis dia udah matang, tapi secara psikologis belum matang. Seperti itu keluarganya. Mereka nggak bisa ngasih pengertian ke anak. Karena apa? Egonya masih sama-sama tinggi. Jarak antara orang tua dengan anak itu masih terlalu pendek. Pengalaman yang didapat itu masih belum terlalu banyak. Itu yang menyebabkan nanti orang tua itu sulit kasih tahu ke anak. Sulit kasih pengertian ke anak. Kecuali kalau memang keduanya itu secara mental itu mereka udah benar-benar baik kayak gitu mentalnya. Ini kan terkait tadi menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang dengan cara tidak sengaja seperti akibat membeli miras atau rokok dan lain sebagainya. Nanti kan kita akan kehabisan uang itu secara tidak terasa ya. Nah, itu lebih baik di mana sih uangnya? Buat pakai apa selain untuk hal-hal tersebut untuk mengurangi kenakalan remaja dan kecanduan pada rokok, miras dan narkoba itu sendiri. Ajarkan anak kita sedini mungkin untuk menabung. Kasih tahu pentingnya menabung, kasih tahu apa itu masa depan. Kayak gitu. Kalau dari aku,
Karena ketika kita ngasih tahu, anak itu akan berusaha sama kok kayak kita. Asalkan kita juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita, dia kamu tuh harusnya nabung gini 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 gini. Nanti pas ditanya sama anaknya, mama ada nggak tabungan? Mama punya nggak tabungan? Papa punya nggak tabungan? Kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika kita ngasih tahu tuh kita juga udah ada bukti. Nih loh dek, mama dulu nabung dari usia sekian atau dari kapan kayak gitu. Sekarang mama udah punya segini loh. Adik mau nggak sama kayak mama? Kayak gitu. Kalau kita punya adik, ya adik mau nggak seperti kayak kakak gini? Punya tabungan banyak, nanti kalau jajan nggak perlu minta sama mama sama papa kayak gitu. Lebih kayak gitu. Setelah tadi kalau uang habis, kita otomatis kan untuk mencari uang itu dengan segala cara dan menghalalkan apa saja seperti mencuri, merampok dan menyopet. Lah, itu kan hal-hal yang jelas-jelas dilarang ya oleh agama. Nah, itu menurut Samin gimana sih kalau kita ini melakukan hal-hal tersebut tapi untuk kenakalan remaja? Untuk membeli rokok, miras, dan kencan pada pacar atau yang lain gitu, hal negatif. Tentu nggak perlu dilakukan ya kalau hal-hal yang kayak gitu ya. Karena kayak buat apa sih kamu ngabisin waktu muda kamu cuman buat beli rokok sama buat beli miras? Mendingan gini ya kalau aku ini udah mulai menginfluencer teman-teman aku, terutama teman-teman yang toksik sih, dan alhamdulillah ini udah berhasil. Aku lebih ke ngasih tahu mereka betapa beratnya masa depan kayak gitu ya. Jadi kayak aku udah kasih tahu mereka ketika nikah tuh nggak murah loh. Nikah tuh nggak sebatas kamu Mahal. kayak pacaran loh. Iya. Terus uh, mereka pasti mulai tanya tuh, emang nikah tuh habis berapa sih Sel kayak gitu. Loh, emang tahu kamu sejuta 2 juta doang? Itu mah kayak buat pembayar penghulu doang, aku bilang kayak gitu. Nikah itu habisnya paling enggak ya minimal 100 sampai 150 juta. Kamu mau ngutang segitu? Aku bilang kayak gitu. Mulai dari situ biasanya aku lebih lebih sering ke pembicaraan dari hati ke hati sih. Jadi kayak aku menyentuh mentalnya. Kalau aku menyentuh soal apa ya, agama, karena itu bukan ranah aku belum bisa. Kenapa sih kamu harus nabung mulai sejak muda? Karena nikah tuh mahal men, kayak gitu. Nih, apalagi buat cowok nih. Masa nanti dari 100 kamu mau nikah tuh 50-50? Mana ada, ntar kamu diejek nih sama keluarga si cewek nih. Kayak gitu aku biasanya. Kalau misalnya kamu udah deal nih, oke kita besok nikah, eh, budgetnya 150 juta. Nggak bisa 75-75. Kamu 100, mbaknya 50. Kalau enggak, kamu 125, mbaknya 25. Nggak bisa kalau mau 75-75. Kamu diremehin tuh sama keluarga si cewek. Bisa-bisa keluarga si cewek tuh minta, alah nggak usah jadi nikah sama dia. Kayak gitu. Makanya kamu harus nabung nih dari sekarang. Mulai dari situ teman-teman aku biasanya udah mulai berpikir, oh iya ya, terus bagusnya ditabung di mana Sel? Kayak gitu. Aku arahkan biasanya. Kalau kamu mau, kamu bisa main reksadana. Kalau kamu mau, kamu bisa main saham. Ketika kamu memang tahu polanya. Sekarang mudah kok cari materi tentang hal itu. Aku pun juga melakukan hal yang sama. Aku kerja, sekarang tabungan aku masukkan ke, ada yang ke reksadana, ada yang aku mainin ke pasar uang, ada yang aku mainin ke obligasi, ada yang aku mainin ke saham. Kamu bisa tuh, nanti ini ada perhitungannya, kamu bisa kok pakai aplikasi-aplikasi yang udah ada kayak gitu. Kalau misalnya kayak aku nih, aku pakai Bibit, nih aku lihat materi di Bibit kayak gitu. Kamu kalau misalnya mau belajar, ayo belajar, nanti mungkin aku ajarin sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi dari situ tuh teman-teman kayak udah mulai, oh iya ya, nikah tuh mahal ya. Terus habis nikah kayak mana lagi kayak gitu. Kamu nikah kayak misalnya gini nih, kamu mau nikah terus kamu mau ngutang, abis nikah kamu tuh pusing nih bayar utang tuh, aku bilang kayak gitu kan. Iya ya Sel, ya iyalah, enak tuh nikah nggak usah ngutang, tapi kamu nabung dari sekarang. Masa iya kamu habis, ya nggak menutup kemungkinan sih ya, abis menikah itu kamu tinggal sama orang tua, entah orang tua kamu atau orang tua si cewek, tapi apa kamu tuh nanti nggak jadi bahan pembicaraan nih lama-lama kayak gitu.
mulailah nabung dari Oh, sekarang kayak gitu. Kalau aku lebih ke situ. Nabung ke emas boleh, nabung ke reksadana, saham, kamu mau main trading boleh, tapi mainlah dengan eh, aplikasi yang memang terpercaya kayak gitu. Dan itu tuh belajarnya lama loh, kita nggak bisa instan loh. Habisin aja waktu kamu buat belajar kayak gitu. Jangan buat ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Kamu akan menuai besok pas sudah tua. Sebelum waktu kamu pensiun, kamu udah punya uang buat pensiun kayak gitu. Harus di kayak gitu kan kalau buat teman-teman aku. itu kan tadi menikah. Nah, ini biasanya itu ada orang kreatif Mm-mm, seperti menggambar ya. mm-mm, Kita ambil contoh menggambar, tapi tidak sesuai tempatnya itu kan sudah dibilang kenakalan remaja, mm-mm, coret-coret secara liar atau di bangunan biasanya di tepi jalan itu. mm-mm. Itu menurut Anda itu gimana untuk menggunakan kreativitas itu atau kemampuan itu tersebut dengan baik dan positif untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya? Kalau buat mural ya, mural Ya. itu ini sih yang lebih sulit dikendalikan sih, karena mereka itu kan kayak asal mencoret aja gitu loh. Kadang menurut aku yang kamu coret tuh jelek gitu loh. Aku akan bilang secara langsung aja, aku akan bilang secara gamblang biar dia tuh tahu gitu. Kalau itu untuk aku ya, karena aku orangnya keras. Coretan kamu tuh jelek, kalau kamu mau nyoret-nyoret di tembok yang bagus sekalian kayak gitu. Itu kalau ketemu sama orangnya sih. Kecuali kalau misalnya kita nggak ketemu sama orangnya itu yang susah karena mereka biasanya gambar itu ya kayak seadanya kayak gitu kan. Maksudnya kayak malam hari kayak atau ketika tempat itu lagi sepi. Kalau untuk pengendaliannya masih sulit, tapi kalau untuk eh, ngasih tahu ke teman itu ya bisa dengan cara kamu nih gambaran kamu bagus loh. Dari hati ke hati kalau kita mau ngasih tahu. Tapi kalau kita mau negur kasar sekalian biar dia kapok gitu loh. Istilahnya kalau misalnya dikasih tahu nih baik nih, gambaran kamu bagus loh, lebih baik kamu tulis di kertas, kamu foto, kamu share di Instagram, kamu mungkin bisa dapat komisi dari hasil kerja keras kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu cuman gambar-gambar di tembok, kamu nggak dapat apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang tuh bocah ada bengal banget, gambaran kamu tuh jelek, gak usah coret-coret tembok, kayak tembok milik punya kamu aja gitu. Biasanya kak aku kayak gitu karena aku anaknya keras ya. Mungkin bisa lebih cara-cara yang lebih halus kan ya, karena aku tuh biasanya bikin anak tuh nangis dulu kayak gitu. Kalau dia udah nangis kita gampang sentuh hatinya, tapi kalau orang tuh emang jenisnya bengal ya, aku kata-katain sekalian tuh, kalau gambaran kamu bagus aja nggak apa-apa, gambaran kamu jelek kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu sih, kayak gitu. Untuk mengoptimalkan atau menempatkannya itu sulit ya. Iya. Kan biasanya kalau kita lihat di TV-TV seperti The Police 86 itu kan banyak biasanya meringkus anak-anak yang mencoret-coret dinding tembok di pinggir-pinggir jalan. Iya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Oke. Dampak kenakalan remaja itu apa sih? Kan biasanya kalau ada sebab, ada apa namanya, sebabnya gimana, apa manfaatnya lah. Sekarang ini dampaknya apa? Oke. Mungkin kalau untuk pacaran dan terkait dengan seks bebas, itu yang akan didapat kehamilan di luar nikah. Selain kamu dapat malunya sendiri nih buat cewek, jangan mau kamu, ya ampun mbak, tolong nggak usah mau ya. Karena apa sih? Ketika kamu udah ikut pergaulan bebas tuh kamu rugi sendiri gitu loh. Ya nggak sih, kayak kamu tuh udah dilukai secara lahir, masih dilukain secara batin gitu loh. Kamu hamil, tuh mencoreng nama kamu, kayak dilukai secara lahir ya kan. Terus kamu mencoreng nama keluarga, kamu udah dilukai secara batin. Terus secara mental psikologi kamu kamu akan punya rasa bersalah gitu ya, kayak
aku kenapa sih dulu ngelakuin ini dan itu kamu nggak bisa balik mbak, kamu nggak akan 100% balik kayak gitu loh gitu. Terus ketika kamu udah hamil, terus orang tuamu maksa buat aborsi atau pacar kamu maksa buat aborsi, sakit mbak kayak gitu loh. Wah, kamu harus melakukan hal itu. Ketika hal itu nggak perlu dilakukan, nggak usah dilakukan gitu loh. Ketika kamu apa ya, ketika pacar kamu tuh mau ngajak kamu seks bebas, tantangin dong. Punya apa ngajakin aku seks? Kamu bisa nggak nikahin aku sekarang daripada kamu ngajakin aku seks? Tabungan kamu udah berapa? Biarin loh dikatain matre. Nope, nggak masalah dikatain matre. Cewek harus matre buat aku. Karena apa? Bebannya cewek itu besar. Ketika kamu mengandung, pacar kamu pergi tuh, yang nanggung siapa? Kamu sendiri mbak, kayak gitu. Orang tua kamu, malu kamu sendiri, tetangga kamu ngata-ngatain kayak gitu. Jadi kalau buat aku cewek matre nggak masalah. Sebenarnya bukan matre, matre itu bisa diukur loh ya. Kayak misalnya ketika pacaran ngajakin dibeliin ini, nah itu matre. Tapi ketika kamu kok gak mau diajakin buat seks bebas, bukan matre. Dan ketika kamu nantangin, kamu punya apa? Kamu punya tabungan gak buat ngelamar aku, buat nikahin aku sekarang? Itu adalah bentuk fight kita, eh, penolakan kita secara halus kayak gitu. Secara kasarnya kita laporin aja ya kan gitu. Iya. Itu buat hamil ya. Nanti kalau misalnya hamil pacarnya nggak mau, keluarga nggak mau, dari kedua belah pihak nggak mau, terus habis itu akhirnya apa, disuruh aborsi kan. Aborsi itu pertama nggak murah, tuh pakai duit mbak, nggak pakai daun ya, inget-inget tuh. Terus sakit juga, beneran sakit. Aborsi itu sama sakitnya kayak melahirkan. Terus eh, kesehatan reproduksinya itu pasti terganggu. Sekalinya aborsi, itu pasti kesehatan reproduksinya udah keganggu ya kan, karena seharusnya janin tumbuh dipaksa buat mati. Gimana sih? Punya hati nggak sih kayak gitu loh kalau aku. Terus selain itu juga eh mental kamu pasti kayak bakal breakdown gitu. Nggak mungkin nggak, mental kamu akan rusak di situ. Itu sih yang jelas. Terus selain itu kalau buat seks bebas tuh nganunya, dampaknya itu bisa juga kena penyakit kelamin kayak gitu ya, HIV HIV. AIDS gitu kan. Terus apalah, banyak lah ya penyakit kelamin, kalian bisa search di Google tuh banyak penyakit kelamin. Dan jangan lupa besok ketika kamu mau nikah itu dicek, oke? Jadi jangan, biarin lah, gue sekarang kayak gini nih, besok kan cowok gue nggak tahu, suami gue nggak tahu, kata siapa mbak gitu kan. Woi, cowok tuh nggak bodoh gitu, nggak semua cowok bodoh maksudnya. Terus buat secara mental sih, kalau kalau seks bebas maupun perkelahian, nanti kita akan merasa bersalah dan berdosa, tapi di kemudian hari. Biasanya nggak serta merta hari itu juga. Hari itu mungkin kayak yang, wah puas gue, ngilangin nafsu gue bisa tidur sama cowok, cowok atau cewek aku kayak gitu. Tapi habis itu kayak biasanya besok besoknya pas kamu mau nikah nih, oh my god, duh aku udah kehilangan masa depan aku, gimana nanti calon suami aku, gimana nanti calon istri aku. Pasti kamu akan merasakan kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener bakal mengganggu mental kamu loh, karena aku punya teman yang seperti itu, sampai dia yang ada usaha buat bunuh diri. Dan itu juga salah satu dampaknya, dan susah banget loh diiniin apa namanya, dihilangin kayak gitu. Terus abis itu uh, akan mencoreng nama baik keluarga itu ya, itu udah pasti banget. Keluarga, tetangga, wilayah bahkan. Nah, terus kamu juga bakal punya daftar kriminalitas. Nah, itu buat pemutihannya yang sulit. Jangan salah, ketika kamu melakukan hal itu, kamu cari kerja susah, Mas. Kayak gitu. Kamu mau kerja di mana-mana, kamu nggak punya SKCK yang baik, kamu akan susah kerja, Mas. Kamu susah kerja, kamu nggak dapat penghasilan, Mas. Kalau kamu nggak dapat penghasilan, kamu nggak bisa jajanin pacar kamu, Mas. Kamu nikahnya akan sulit, Mas. Gitu. Buat mas-mas tolong diperhatikan.
Dan buat mbak-mbak, tolong juga jangan mau mbak dibodohin. Ya, lelaki yang baik banyak, yang nggak baik juga banyak. Pilih yang baik-baik aja kayak gitu. Jadi berawal dari coba-coba dan Mm-mm. berakhir sangat luar biasa. Iya, Haknya juga luar biasa. iya. Nah ini kan biasanya kalau tadi menyangkut hal seperti cewek jangan dibodohi atau cowok jangan juga mau dipuji cewek. Mm-mm. Ini kan biasanya yang sering terjadi ketika Mm-mm. anak-anak saat pelajar melakukan pacaran itu biasanya itu mencari lelaki atau pasangan yang cocok dan nyaman, tidak tidak dampak selanjutnya. Nah itu gimana sih kok bisa kejadian seperti itu atau motivasinya gimana Ntar untuk kita, teman-teman kita uh-uh. yang berpacaran tidak memandang apa-apanya tetapi memandang nyamannya saja itu. Gini mas, nyaman tuh nggak bikin kamu kenyang. Kasarannya kayak gitu ya. Aku selalu kayak gitu ke teman-teman aku. Apalagi ke yang cewek nih. Kamu nyaman sama dia? Nyaman banget, Cel. Berapa kali kamu disakitin sama dia? Udah sering kali. Kamu bodoh, sayang. Aku selalu kayak gitu. Nyaman ya. Cowok-cowok kamu tenar, terkenal. Dia punya harga segudang. Tapi dia toksik buat hidup kamu. Kayak buat apa? Kayak gitu. Cari cowok, cari cewek, cari pasangan, jangan jangan cuma yang nyamannya aja. Pikirkan juga masa depan kamu. Kamu bakal punya masa depan gitu loh. Kamu membangun rumah tangga itu nggak cuma menyatukan pikiran kamu sama cewek kamu. Pikirkan juga keluarga si cewek, keluarga si cowok, kayak gitu. Karena nggak semudah itu gitu loh. Pacaran itu sulit loh buat orang yang tahu, buat orang yang paham, dan orang yang mau memahami kayak gitu. Cari cowok atau cewek itu susah, cari pendamping hidup itu susah, apalagi yang diinginkan orang tuanya. Nggak masalah dari orang tua kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang mau cari, kalau misalnya memang mau cari, ya cari yang jangan asal nyaman. Saran aku jangan asal nyaman karena eh, kamu menikah butuh duit, setelah nikah butuh duit, punya anak butuh duit gitu. Dan perceraian terjadi karena ekonomi. Paling banyak terjadi. Dan biasanya yang terjadi itu di usia 20 sampai 30 tahun perceraian. Kayak gitu. Kenapa? Karena dari awalnya mereka sudah tidak memikirkan hal itu. Keputusan untuk menikah terlalu singkat, pertimbangan untuk menikah terlalu sedikit, memikirkan masa depan tidak ada. Itu yang paling banyak terjadi. Biasanya karena si cowok udah nggak ada pemasukan, udah nggak ada kerja, ya udah konflik rumah tangga bakal terjadi, perceraian pasti bisa dipastikan kayak gitu. Jadi nyaman aja tuh nggak cukup ya mbak, mas. Masih ada banyak hal yang mesti kamu pertimbangkan kayak gitu. Kayak aku juga uh, terakhir punya pacar 2019 apa ya? Iya. Udah terus habis itu kayak mikir, pernah sih mikir semua cowok tuh sama, tapi ketika aku membuka mata lebih lebar, mengarungi dunia lebih luas, nggak semua cowok sama, nggak semua cewek sama. Yang harus kita ubah cuma mindset. Kalau mindset kita berubah, circle kita itu juga akan berubah kayak gitu. Jelas ya berarti. Udah jelas Ini untuk banget. upaya pencegahan kenakalan remaja itu memilih dengan bergaul, memilih teman untuk bergaul kan biasanya
yang penting nyaman tapi nggak tahu akibatnya, belum dipertimbangkan secara matang. Nah itu menurut sampean itu gimana untuk upaya pencegahan kenakalan remaja seperti seks bebas, kebut-kebutan, tawuran antar pelajar dan lain-lain itu? Ya itu tadi sih, cari Upaya value-nya. Cari value-nya. Apa yang kamu lakukan tuh apa yang kamu dapetin dari yang kamu lakukan tuh apa kayak gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Aku selalu mencari value bahkan ketika aku keluar rumah nih untuk sekedar makan tuh yang aku dapetin apa gitu loh. Cuman kenyang doang kah atau gimana kayak gitu. Aku selalu kayak gitu sih. Jadi keluar rumah buat sekedar nongkrong itu nggak bisa kalau aku ya. Harus ada value-nya. Ketika aku keluar dengan si A, apa yang aku dapatkan? Minimal menyambung silaturahmi ya, jangan minimal itu tok nanti sampai sana kamu cuma gibah sama aja. Nyambung silaturahmi iya dapat dosa iya ya kan. Ya, Iya. pokoknya pintar-pintar kita cari value-nya. Yang kamu dapetin tuh apa dari apa yang kamu lakukan gitu. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu kamu nggak dapat apa-apa. Gitu sih kalau aku. Nah ini sampean kan ya di IPPNU, organisasi atau Banom NU, kan menjadi Jankominfo di PC IPPNU Bandel ya. Nah, kamu tanya, upaya pencegahan kenakalan remaja, apakah kita berorganisasi itu dapat mencegah kenakalan remaja atau malah sebaliknya? Bisa banget. Bisa banget kita berorganisasi itu kita mengurangi kenakalan remaja karena berorganisasi itu kan kita, tapi ini dengan catatan organisasinya udah jelas loh ya. Kayak maksudnya kita nggak asal kita bentuk tim atau geng aja terus disebut organisasi, no. Kayak misalnya IPNU atau IPPNU itu kan kita udah jelas, kita udah ada value-nya ke depannya. Ada rancangannya, kegiatannya apa aja kayak gitu. Itu kan ada value-nya. Jadinya kita aman untuk ikut atau terjun ke sana, membuat perilaku yang positif kayak gitu. Tapi kalau misalnya organisasinya itu nggak jelas, lebih baik jangan cari organisasi yang jelas-jelas aja kayak gitu. IPNU PPNU itu insya Allah baik, ada value-nya. Setiap kamu keluar rumah ada tujuannya, ada hasil yang kamu capai kayak gitu. Jadi kita berorganisasi dengan atau organisasi yang jelas seperti IPNU, IPPNU, IPM, LDKS, PMR, Paskibra dan lain sebagainya ya. Pramuka juga itu. Iya. Bisa diatasi, berarti kita berorganisasi itu bisa mengatasi kenakalan remaja atau kenakalan untuk diri kita itu sendiri. Bisa banget. Kenapa jangan serius-serius ini Mas Tayang? Gimana Mas? Aku nggak terlalu serius Mas. Nah ini kita lanjut bahas upaya mengatasi terjadinya kenakalan remaja itu kan kita harus memotivasi keharmonisan keluarga. Selain hal tersebut kita juga harus bergaul dengan lingkungan yang baik, jangan ikut bergaul dengan lingkungan yang buruk ya. Nah gimana sih maksud dari upaya mengatasi terjadinya kenakalan remaja itu? Jadi untuk upaya mengatasinya itu seperti memotivasi diri untuk diri sendiri atau memotivasi teman dan lain-lainnya. Kalau dari lingkungan nih, kalau misalnya memang lingkungan kalian kurang bagus, aku sarankan cukup tahu aja kayak gitu, cukup kenal, tapi jangan menjauhi loh ya, karena aku pun juga punya lingkungan yang isinya orang-orang toksik. Tetap jalin komunikasi tapi nggak terlalu intens, jadi kalian itu nggak terjun ke sana gitu loh, kalian nggak terbawa arus. Kenal sama orangnya, tahu sama orangnya tapi nggak ikut arusnya kayak gitu kalau aku. Jadi
kamu mau apa ya? Misal nih lingkungan kamu semua preman atau tukang mabuk gitu ya. Nggak apa-apa, cukup tahu aja. Oh, aku kenal tuh Mas Mas A, aku tahu Mas B, aku tahu Mas C. Cukup tahu dan cukup mereka tahu kita. Tapi kita nggak perlu ikut. Wah, bagus nih, dia orang kuat nih. Aku harus jadi pengikutnya nih. Nggak perlu kayak gitu. Terus tadi apalagi memotivasi diri kita ya. Untuk memotivasi diri kita tuh yang jelas fokus on your dream sih. Bener-bener kamu fokus sama impian kamu tuh apa dan uh, don't make a monster on your life ya. Jadi jangan bikin monster buat diri kamu sendiri kayak misalnya, duh aku nggak bakal sukses nih karena aku kayak gini. No, setiap orang tuh bisa sukses kayak gitu. Percaya aja, believe. Jangan sampai kamu nggak percaya. Kalau kamu aja nggak percaya sama diri kamu sendiri, gimana orang percaya sama kamu ya kan? Aku Malah kenapa? malah terjerat sama pergaulan kita itu, malah terjerat, jadi kita itu semakin terjerat dan mengikuti pergaulan-pergaulan seperti itu ya. Jadi kalau kamu punya impian gede, misal aku dari sekarang cita-citanya pengen kerja jadi HRD kayak gitu. Follow your dream kayak gitu. Oh ya, apa namanya? Jangan gimana ya? Ketika kamu udah punya impian gede tuh jangan perkecil impian kamu gitu loh. Jadi benar-benar kayak kalau impian kamu udah gede, ikuti aja impian kamu. Nah, caranya cari jalan biar kamu bisa sampai sana. Jangan kok kamu punya impian besar, kelihatannya sulit, kamu cari jalan pintas, salah aku udah lah aku nggak bisa, jelas nggak sampai aku ke sana. Akhirnya kamu kayak hopeless, larinya ke miras, larinya ke narkoba. No kalau aku ya. Itu namanya menyerah itu saja tanpa ada perjuangan untuk mencapai masa depan yang indah. Jangan juga terlalu berserah gitu loh. Wong gimana ya, Allah aja tuh, ya bukan Allah, Nabi Muhammad aja tuh suka pemuda yang bekerja gitu loh. Terus kamu berserah diri ke Allah aja itu juga, ya Allah juga nggak suka lah gitu loh. Dari rekanita sendiri untuk mengatasi hal-hal pergaulan bebas atau pergaulan remaja, kenakalan remaja, ini dimotivasi dari segi apa dan gimana sih untuk memotivasinya tersebut? Perlahan atau langsung dikasari atau gimana? Gimana? Putus-putus tadi. Jadi gini ya. Jadi untuk memotivasi terjadi kenakalan remaja atau pergaulan bebas itu menurut rekan kita gimana sih motivasinya, dengan cara apa, dikasarin atau halusi atau dengan halus, istilahnya dibilangin dengan halus, nah, halus-halus seru nanti jadi makhluk halus nanti. Ya, motivasi itu bisa dicari dari dalam diri sendiri sama dari luar. Kalau astagfirullah, kalau motivasi dari dalam diri sendiri ya kamu harus bisa memunculkan sesuatu yang itu akan membuat kamu tuh kayak lebih semangat kayak gitu loh. Jadi kalau gini, kamu punya impian, kamu harus bisa memotivasi diri kamu sendiri. Yang biasanya orang atau pemuda salah lakukan itu, dia cari quotes, screenshot, jadiin story, udah kelar gitu. Tapi mereka itu nggak ikut motivasinya itu gitu loh. Misal kayak apa ya? Ada kata-kata motivasi bahwa kejar impian kamu, jangan banyak tidur, lalala, mereka cuma jadikan story, habis itu mereka udah
Mereka nggak lakukan itu. No, salah besar. Mendingan kamu cari motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa bersemangat buat kejar impian kamu? Jadikan jadikan motivasi itu sebagai hal yang selalu kamu lihat setiap harinya. Terus kamu cari jalan keluarnya, cari teman, cari keluarga yang bisa memotivasi kamu, yang mendukung kamu buat ke arah impian kamu. Jadinya kamu tuh bisa mencapai hal yang kamu inginkan kayak gitu loh. Nah, ini untuk penonton semua, Mas Deying juga ini yang selalu aktif dalam komentar. Nah, untuk pesan moral yang harus dilakukan itu apa saja sih dari rekanita sendiri itu, pesan moral dari rekanita sendiri untuk penonton yang setia menonton acara Bisa Baper ini? Motivasi, pesan moral. Pesan moral ya. Pesan moral aku, fokus kejar impian kamu dan jangan membuat monster dari dalam diri kamu sendiri. Monster yang aku maksud di sini adalah sifat mengecilkan diri kamu sendiri. Kayak misalnya, aku nggak mungkin nih jadi dokter karena orang tua aku nggak punya biaya buat aku sekolah kedokteran. Hei, bangun pemuda, sekarang ada yang namanya beasiswa. Kan kayak gitu. Itu beasiswa tuh pemerintah kasih beasiswa buat apa kalau nggak kita pakai gitu. Harus dong ada pemikiran sampai sana. Jangan sampai apa namanya kayak hal faktor-faktor pendukung kamu itu malah jadi penghambat kamu kayak gitu. Jangan. Terus apa Ya, lagi? kita kasih sesi tanya jawab apa ya rekan Boleh, boleh. pemirsa ini. Tunggu saja sampai ada pertanyaan yang masuk. Boleh, boleh. Ayo Mas Deying, lalu aktif di komentar. Ya, berkata apa? Boleh buat yang mau tanya. Kita kasih waktu berapa menit ini? Rekan kita 5 menit atau berapa menit? 10 menit untuk Monggo, mengakhiri trip kita ini karena kita tanya ini. monggo kalau ada yang mau tanya, boleh tanya apa aja sih. Instagram aku apa? Engkau tanyanya enggak? Tanya nomor WA. Jangan kalau itu jangan. Jangan, jangan. Nanti rame. Ini udah rame udah pusing aku, Mas. Makanya tadi aku firstly and especially aku benar-benar minta maaf buat panitia yang udah menyiapkan hari ini dan tadi sempat ketunda karena vertigo aku sempat kambuh ya. Lama nggak kambuh, benar-benar tadi tuh kambuh jadi harus minum obat dulu. Dan karena pengaruh obatnya kan harus istirahat total dulu tadi lumayan lah 3 jam. Saya sebelumnya juga nggak istirahat. Boleh Mas Ya, Tayeng ini yang mau tanya. Jangan tanya saya Ayo, sudah punya pacar atau belum. kata kok tambah coret kok kakak loh Ying Deying. Apa kakak? Apa kakak? Piye Mas, kakeknya umur berapa toh Mas? Coba. Deying, kakekmu umur piro Ying Deying? Loh, kakek Anda aja semangat loh Mas. Harusnya jenengan juga ikut IPNU. Ayo, gantikan kakek yang nggak bisa ikut Itu IPNU. Karena terkendala usia. Anda yang mengikuti IPNU. itu juga sebenarnya itu Ibnu Deying itu.
Oh, sudah. uh, mengurus di ranting saya, lareng itu, dan PAD. Awal mengurus juga PAD. Ini nggak ada yang bertanya ini kayaknya. Enggak sih, kayaknya nggak ada yang tanya. Alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya. Nanti kalau misalnya malu malu mau tanya di sini bisa PC aja. Atau DM di Instagramnya Pelajar Bisa Bantul. DM, ya, DM di Instagram Pelajar Bantul atau enggak ding, nggak usah pakai Instagram sendiri ya. Saya jarang buka soalnya. Nanti kan kalau misalnya DM ke Pelajar Bantul bisa ini nanti bisa ada teman-teman admin-admin lain yang membalas kayak gitu. Teman-teman Depjar Kominfo. Nanti ada Mas Rois, ada Mas Afid, ada Mbak El. Iya, boleh tanya Mas Tayang, monggo. Mas yang selalu saja. Atau yang lain ini Oh, ada Ahmad Ulil Albab sama Prisma Intania mungkin mau tanya. kayaknya malu. Atau tidak ada yang ditanyakan karena sudah jelas. Iya, sebenarnya untuk materi ini udah sangat jelas sih ya. Aku sih lebih nekanin ke mentalnya sih. Karena emang yang harus dibentuk pertama kali itu mental dan mindset. Kalau buat pemuda ya. Karena teori aja nggak cukup. Iya. Kakaknya umur berapa Mas Ting? Kok mau menikah sama IPNU itu? Ini kayaknya sebenarnya ini bukan pergaulan bebas bagi pelajar ini. Pergaulan bebas bagi kakek-kakek ini. Untuk yang sudah terlanjur belum nikah sampai di hari tua. Iya, derajat apa Mas Ting? Ya, ini kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Mari kita tutup saja ya. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat. Apa ya? Ah? Bacaan sholawat. Hah? Hah? Apa? Bisa dipimpin kita. Suaranya putus-putus selawat apa? Jenengan yang mimpin Sholawat. kan jenengan nganunya, moderatornya. Masa aku yang mimpin? Hmm. Ya udah. Mari kita tutup dengan sholawat. Asik. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang zalim. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. wa Terima kasih dengan bacaan sholawat tadi, semoga kita terhindar dari orang-orang yang zalim. Amin. Semoga kita juga diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih kepada penonton yang setia, penonton dari awal hingga akhir. Terima Saya ucapkan terima kasih. kasih. Jangan lupa Dan follow saya Pelajar ucapkan Bantul ya.
Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan Nita Selvia Sama-sama. sudah bisa menjadi moderator di hari ini meskipun tadi ada sedikit kendala. Dan Iya, terima kasih juga kepada persiapannya pelajar NU Bantul. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, terima semua pihak dan kasih. semua penonton yang ada di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.